Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wah, enak juga nih. Jadi kopinya pagi hari ini adalah eksperimen. Ini kayaknya lebih cocoknya disebutnya latte. Jadi saya dapat kopi Ethiopia dari Mas Pujo. Kopi Ethiopianya itu sebetulnya yang ininya adalah ini salah strategi ya. Kopinya udah mau saya buat V60, udah dibuat V60 gitu ya. Tapi kayaknya saya pengen membuat cappuccino pagi ini. Udah kopinya udah ada. Udahlah. Ya jadi kopinya V60 ditambahin susu gitu. Jadi agak aneh juga. Tapi tetap enak. Jadi ini jadi latte. Kita mau membahas soal belajar matematik dengan menggunakan AI. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu saya mempostingkan video perkuliahan saya tentang algoritma RSA, algoritma kunci publik RSA ya. Itu adalah salah satu yang paling banyak digunakan di dunia kriptografi dan di dunia kita. Jadi kalau kebanyakan ya kalau kita menggunakan web browser kemudian kita ngetikkan HTTPS, nah di belakang layar itu biasanya algoritma RSA digunakan untuk public key kriptografinya, gitu ya. Ceritanya public key kriptografi nanti bisa tonton videonya kuliah-kuliah saya. Nah waktu itu saya mempostingkan algoritma RSA-nya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari algoritma tersebut. Ya, ini saya ambilkan slide-nya ya. Sebentar saya switch ke slide saya dulu. Kita lihat dulu ya, meskipun ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini algoritma RS itu ada dua kunci publik dan kunci prima. Kunci rahasia. Kunci publik dan kunci rahasia. Nah, yang saya mau bahas yang ini sebetulnya yang persamaan di bawah ini. Yang lainnya sudah saya bahas di video kelas saya dan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi intinya kunci publik ini kita mengambil P7, Q11 ya, ambil bilangan dua bilangan prima, kita kalikan ya. Jadi N adalah 7 kali 11, 77 ini ya. Kemudian kita nyari, kita buat Euler ya, Toichen ininya, yaitu P-nya dikurangi 1, Q-nya dikurangi 1 ya ini. Ya, terus dikalikan, jadi 60 ya. Nah sekarang kita mencari kunci yang relatif, kunci angka yang relatif coprime terhadap 60 ya. Misalnya ini waktu itu ada yang nanyain juga ya. Nanti ini kita bahas terpisah lah ya. Katakanlah E-nya 17 ya. Ini 17 tidak bisa membagi 60 intinya gitu. Ya 17 tidak bisa membagi 60. Tentu saja ada yang lain-lain lagi ya. 13 juga bisa tidak membagi 60 ya. Tapi ini kita ambil 17 saja. Jadi kunci publik kita adalah 77 dan 17 ya ini. Nah sekarang kita cari kunci rahasianya. Ini kunci rahasianya ini yang dipertanyakan ya. Ada yang nanya di video saya, ada yang nanya, Pak ini gimana kok dapat 53. Jadi kunci rahasianya adalah D53. Rumusnya adalah gini dulu ya. Jadi rumusnya kunci rahasia adalah D sama dengan E pangkat minus 1 mod pi n ini tadi. Ya jadi kalau ini mohon maaf ya, ini karena saya menggunakan PowerPoint yang tidak bagus dalam rumus matematik, jadi tulisannya jelek ini, kurang nyaman di saya juga ya. Jadi dengan kata lain rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah ini sebenarnya untuk mencari kunci rahasianya D-nya ini yang kita turunkan dari kunci rahasia kita. Dari kunci rahasia diturunkan dari kunci publiknya inilah ya. Jadi E pangkat 1 mod pi n. Jadi D kali, atau kita E pangkat 1-nya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi D kali E sama dengan 1 mod pi n. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak itu gimana dapat D53? Nah, gimana cara dapat D53 ini? Jawabannya sih benar ya, benar. Ini kita konfirmasi dulu. Kalau D dikali E dibagi 60 ya, mod 60. D kali E itu kan 53 ya, E-nya 17. 53 kali 17 adalah 901 dibagi 60. Nah, 901 dibagi 60 itu sisanya ini 901 dibagi 60 itu 1. Jadi sama dengan 1 mod 60 ya. Jadi betul ya. Jadi ini 1 mod 60 ya. Jadi benar ya 53 ya sama dengan 1 mod 60. Gitu ya. Seperti data sebutkan. Nah, tapi nyarinya ini gimana? Ya, kita cari ke AI. Nah, jadi saya carinya ke AI gini. Maaf ya, saya switch ke sini. Nah, jadi saya cari ya, misalnya ini mana ya?
Nih ada dua nih, saya cari ke Qwen dulu nih, bacanya gimana sih Qwen ya? Queen atau Qwen ya. Qwen. Terus ini satu lagi ChatGPT gitu ya. Jadi saya buat gini ya, nih. How do we solve this? Ya, D sama dengan E pangkat 1 mod ini Phi-n ya. Phi-n. Mod Phi-n. Oke, jadi ini ya D. Kita kan memecahkan ini kan ya, atau ini ya. Nah, kita lihat pembahasannya oleh ChatGPT dulu ya. We need to compute modular inverse of A modular ini. Jadi kita pengen cari D kali E sama dengan 1 mod 60 gitu ya. Di mana E-nya 17 ya. Nah, terus ini, nah sekarang would you like to solve it for a specific value of A? Nah, E-nya kebetulan kita 17 kan ya. Ya, saya bilang E sama dengan 17. Oke, nah sekarang kita pengen cari D kali E sama dengan 1 mod 60. Gimana caranya? Nah, ini ternyata algoritmanya namanya Extended Euclidean Algorithm. Ya. Ini sama juga kalau saya cari di Qwen juga sama ya. Ini ya. Problem statementnya sama ya. Jadi ini dia cara menjelaskannya aja beda ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia ya berarti kini sama nih ini ya. Extended Euclidean Algorithm. Nah, jadi tujuannya adalah gini sebetulnya kalau ini tepatnya. Jadi kita the extended Euclidean algorithm finds integer x and y such that e dikali x ditambah 60 kali y sama dengan GCD E 60. GCD E 60 adalah tadi ya, E-nya 17 ya, 17 tidak bisa mengi 60. Jadi ini E kali x plus 60 kali y sama dengan 61. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke ini dulu ChatGPT ya, nanti sama sih ya. Pertama ya, kalau kita sebenarnya pengen cari dulu ya Euclidean algorithm, nanti extendednya Euclidean algorithm. Kita pengen cek dulu benar nggak ya? First we compute ya, kita cek dulu GCD 1760 using the division algorithm. Jadi benarkah nih ya GCD-nya 1760 artinya 60 ini nggak bisa dibagi 17 ya coprime. Jadi kalau misalnya gini, kita bagi ya 60 dibagi 17 adalah 3, sisanya 9. Coba ambil kalkulator. 60 bagi 17 itu 3 ya. Sisanya 9. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kalau 17 ini ya, 17 ya. 17 bagi 9. Nah, ya, 17 bagi sisanya ya. 17 bagi 9 sama dengan 1, sisanya 8. Sekarang ya, 9 ya dibagi 8 adalah 1, sisanya 1 ya. Sekarang 8 dibagi 1 adalah 8, sisanya 0 ya. Since the last non-zero remainder is 1, jadi ya yang ini ya, the last non-zero remainder yang ini ya. We can confirm that 17 and 60 are coprime. Jadi 17 dan 60 coprime. Artinya mereka tidak bisa membagi satu sama lainnya. So an inverse exists. Oke. Berarti ada ya. Oke, kalau gitu sekarang kita balik ya dari sini ke sana. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya dari ininya dari balik ke belakang ya. 1 ya. Ini yang ini ya. 1 sama dengan ini kan tadi ya nih. 1 sama dengan 9 dikali 1. Sorry, 9 dikurangi 1 dikali 8 ya. Jadi ini ya, kalau ini kan ini yang ini ya, sisa 1 ya. 9 dikali 1 kali belepotan, ngopi dulu sebentar. Astagfirullah, ngopi dulu. Kok repot kayak gitu ya. Ini ya. Nah, ini yang ini ya, kita lihat. Ini ya. 1 sama dengan 9 dikurangi 1 kali 8. Oke ya. Nah, kemudian 9-nya ini 9-nya apa? Maaf 8 ya. 8 ini kita ganti ya, 8-nya ini. 8-nya apa? 8-nya kita ganti ya. 8 ini remainder 8. 8 ini kita ganti ya menjadi 17 sama dengan 17 kurang 1 kali 9 ini kan ya. Nah, jadi si 8 ini kita ganti dengan itu. Ces ya. Jadi persamaannya tetap sama, 8 ini kita ganti ya. Sehingga kalau kita buka kurungnya ini ya, ini kan 9, ini ada ini ya. Nah, ini satunya dikali ini ya. 1 ini jadi minus 17, ini yang ini minus 1 dikali minus 1 kali 9 jadi 2 kali 9. Jadi kalau kita bukakan ini adalah 2 kali 9 minus 1 kali 17 gitu ya. Oke ya. 9 ini kita ganti dengan yang ini. Ya.
9 itu adalah 60 dikurangi 3 kali 17. Ya. Nah, ini kita lagi-lagi kita buka ya. 2 kali 60-nya kita buka. 3 kali minus 6 jadi 3 dikali minus 3. 2 dikali minus 3 kebelepotan. Jadi minus 6, minus 6 dikurangi minus 1 lagi jadi 7 ya. Jadi ini kalau kita buka jadinya ada 2 kali 60 dikurangi 2 kali 60 dikurangi 17. Nah, kalau ini kita mod kiri kanan kita mod 60 ya. Nah, kalau kiri kanan kita mod 60 hasilnya kayak gini. Gitu ya. Jadi 1 sama dengan 1 mod 60 sama dengan D dikali E. Jadi D-nya itu 53 gitu ya. Ini caranya si ChatGPT. Mari kita lihat caranya Qwen. Qwen ya sama ya. Jadi kita mencari extended Euclidean algorithm yang mana E kali X plus 60 sama dengan GCD E 60. GCD 60-nya kalau kita lihat di atas dari ininya kita 1 ya. Jadi kita cari persamaan E dikali X plus 60 sama dengan Y ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu nah sama nih. Let's assume E sama dengan 7. Salah nih, E-nya 17. Ya. Kok E7? Bentar nih, kok saya bingung. Ini salah. Pokoknya final answer salah nih. Ini sini E-nya 7 salah ya. Common choice NS. E-nya 17 nih salah nih. Makanya saya ini ya. Solve it with E sama dengan 17. Oke, salah. Balik lagi ya. Jadi yang ini yang benar. Yang tadi E-nya dia ngambil contoh karena kita nggak ngasih contoh ke dia ngambilnya 7. Oke, sekarang kita E-nya 17. D kali E sama dengan 1 mod 60. E sama dengan 17. Jadi D kali 17 sama dengan 1 mod 60. Berapakah D? Oke, nah sama seperti tadi ya. Kita verify dulu GCDE 60 sama dengan 1. E-nya 17. Jadi kita cek dulu adalah cek GCD 17 60 sama dengan 1. Nah, seperti tadi ya. 60 sama dengan berapa nih? 3 kali 17 ditambah 9 ya. 17 adalah 1 ya, 17 dan 9 nih. 1 kali 9 plus 8. 9 adalah 1 kali 8 plus 1 ya. Ini Euclidean algorithm ya. Jadi 8 sama dengan 81 nih. Nah, kita lihat yang ini ya. Oke. Tapi ini untuk menunjukkan aja ya bahwa kalau akhirnya 0 ini bahwa ini adalah coprime ya. Oke. Sekarang kita balik dari belakang. Nah, ini extended Euclidean algorithm. Mohon maaf nih kalau belepotan nih. Ngopinya belum bagus nih ya. Jelasinnya belepotan. Kita harus cari gini ya. E kali X plus 60Y sama dengan GCD 60. Kita masukkan GCD 60-nya adalah 1, GCD E 61 ya, E-nya 17. Jadi kita cari 17 plus X plus 17 kali X plus 60 kali Y sama dengan 1 ya. Bagaimana gitu? Oke, nah sekarang kita lihat ya. Work backwards using the Euclidean algorithm. Jadi kan kita lihat ya 9 sama dengan, nah ini ya, 60 kurangi 3. Ini kan kita lihat ini tadi ya. Ya. Ini kalau ini dipindahin ke kiri ya, 9 sama dengan 9 sama dengan 60 dikurangi 3 kali 17 ya, 8 pindahin ke kiri lagi. Remindernya ya. 8 sama dengan 17 kurang 1 ya. Jadi kalau kita lihat ya. Ya, itu juga sama ya, 1 ini remindernya nih ya. Dipindahin ke kiri itu ya. Oke ya. Oke. Ya. Oke ya. Nih jadi kita 9 sama dengan 60 kurangi 3, 17. Oke. Persamaan berikutnya adalah 8 ya. Sama dengan 17 kurangi 1 kali 9. 8 sama dengan 17 kurangi 1 kali 9. Nah 9 ini kita substitute dari atas nih. Cereng ke sini. Kita gantiin 9-nya dengan yang atas. Oke. Jadi 8 sama dengan 4 kali 17 kurang 60. Oke ya. Nah sekarang dari persamaan ini substitute 9 dan 8. Jadi 8 dan 9-nya kita ganti. Nah ini ya. Jadi dari ini ya. Dari persamaan ini 1 sama dengan 9 dikurangi 9 kurangi 1 dikali 8. Oke. 9-nya kita ganti ini. Ya, itu yang di atas. Dikurangi 1 kali 8. 8 yang ini ya di atas. Oke ya, maka kita jalankan. Ini 60, ini 17, kita buka ininya kurungnya ini kita masukin ke sini ya. Minus 1 jadi minus 4, minus 1 jadi plus 1 ya, terus ya. Kita tambah-tambahkan ya. Ini 60-nya ada 1, 2 jadi 2 kali 60 ya. 17-nya ada minus 3, minus 4 jadi ini ya.
Jadi kita bisa tahu ya kalau dari ini rumusnya tadi Euclidean ya. Kan ini tadi ya. 17 plus X tambah 60 kali Y. E-nya berapa, Y-nya berapa? Yang kali 17-nya berapa? Kali 17-nya minus 7, X-nya ya. Y-nya adalah yang kali 62. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi, nah we found X sama dengan minus 70. Nah, ya, jadi X sama dengan 70 mod 60 gitu ya. Ya. Nah, karena ini minus 7, jadi hasilnya X itu sama dengan minus 7 tapi karena kalau mod 60 ya, berarti X-nya ini adalah 60 kurangi 7 yaitu 53. Jadi D-nya adalah 53. Kalau nggak percaya, kita coba kalikan ya. D kali E sama dengan 1 mod 60 kayak tadi yang saya jelasin di slide gitu ya. D kali E adalah tadi 53 kali 17 901. 901 dibagi 60 adalah 15, sisanya 1. Jadi 901 adalah 1 mod 60. Dengan kata lain D 53 itu udah benar. Gitu. Rada kusut ya menjelaskannya. Kok rada kusut gitu sih Pak? Iya, rada kusut gitu ya. Tapi setidaknya jadi kita tahu ya dari mana adanya D. Ini maklum pagi-pagi ngopinya belum benar, belepotan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah inilah cara kita belajar dengan menggunakan AI ya. Ini saya jelasinnya mungkin kurang bagus ya, tapi dengan AI kita bisa bolak-balik ya, kita tanya lagi. Saya nyobain DeepSeek juga ya, tapi DeepSeek-nya ini nggak ngerespon ya, kayaknya mungkin dia masih kena attack ya, atau banyak yang mau masuk DeepSeek. Jadi setidaknya kita punya ChatGPT, punya Qwen, ada satu lagi DeepSeek, dengan ini kita bisa belajar matematik. Begitu. Mohon maaf belepotan nih, saya kayaknya ngopinya mesti ditambah nih. Supaya ini ya otaknya lebih encer dalam menjelaskan. Gitu loh, yang penting sehat ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.